belakangan ini, selain soal ibu kota negara IKN dan namanya yang juga kontroversi soal nama Nusantara atau yang lain begitu, juga ada rame nih tentang para gubernur ya yang sedang menjabat sekarang ini diproyeksikan atau ada yang menginginkan mereka akan menjadi capres 2024, entah itu dari komunitas atau apa, pribadi atau bahkan mungkin ada partai. Kalau menurut saya sebenarnya tidak ada masalah ya, itu hak konstitusi setiap warga negara Indonesia ya. Jadi boleh-boleh saja gitu, tapi tentunya harus ukur baju di badan dulu, Pak. Jadi kayak ada beberapa kepala daerah yang kemarin itu pergi keluar dari wilayahnya gitu ya. Misalnya gubernur provinsi A pergi ke provinsi B, alasannya macam-macam gitu. Itu kami memandangnya sebagai safari politik dan itu sebenarnya boleh gitu. Tapi berarti kan dia itu membuang waktunya yang seharusnya dia bekerja untuk rakyat di wilayah dia membuang waktunya untuk kepentingan pribadi dia. Nah ini yang kurang elok ya, kurang baik gitu. Jadi seharusnya mereka itu fokus saja di pekerjaan. Kalau memang mereka tuh mampu mengangkat wilayahnya ke level yang lebih tinggi, masyarakat kan tidak tutup mata gitu. Jadi seperti kemarin-kemarin ini banyak sekali gubernur-gubernur yang pencitraannya tuh lebih heboh dari pekerjaannya gitu. Ada yang naik sepeda lah, ada yang macam-macam gitu. Yang mana pada akhirnya nanti justru membuat orang muak gitu ya, karena lama-lama orang akan berpikir gitu, apa sih yang menurutmu kamu itu layak gitu ya, jadi presiden, prestasimu apa gitu. Lama-lama akan seperti itu gitu. Jadi karena ya udah over gitu ya. Sama seperti contoh deh, saya warga DKI. Tentunya ya saya menilai kepala daerah saya gitu, yang seharusnya dia itu ada pelayannya saya gitu. Itu banyak sekali kesalahan yang dibuat gitu. Jadi Monas nih, kebetulan kita lagi ada di Monas Pak ya, kebetulan lagi ada di Monas gitu. Ini kan sebenarnya situs bersejarah gitu ya. Harusnya situs yang tidak boleh dirubah gitu. Layoutnya dan lain-lain, kecuali kalau di bawah tanah kita nggak kelihatan, tapi di luar itu harusnya tidak boleh ada perubahan. Nah ini malah oleh Gubernur Anies Baswedan, pohon-pohon ditebang yang usianya sudah lebih dari 50 tahun. Ditebang untuk mau mempersiapkan menjadi sirkuit Formula E. Ini buat saya ridiculous gitu ya, konyol gitu ya. Buat saya itu keputusan konyol Pak gitu, karena merubah tatanan Monas hanya untuk event setahun sekali dan belum tahu dampaknya apa untuk ekonomi dan politik untuk DKI dan Indonesia secara umum gitu. Dan terbukti sampai hari ini proyek itu juga berantakan, dan saya dengar mau dipindah ke Ancol gitu, yang belum ada lokasinya, padahal setahu saya itu 5 bulan lagi harus dilaksanakan tuh pemerintah DKI itu melaksanakan balap Formula E ini. Jadi itulah ya, orang itu harusnya ukur baju di badan gitu. Kalau saya malu Pak gitu, saya malu gitu, karena sebenarnya kan kepala daerah itu adalah pelayan masyarakat, bukan bos. Sama presiden juga sebenarnya bukan bos. Jabatan presiden itu pengabdian, bukan pekerjaan. Jadi jangan rebutan lah gitu. Jangan rebutan itu, karena pertanggungjawabannya itu dunia akhirat Pak. Bahaya Pak ya. Nah, terus yang terakhir tuh yang kemarin heboh, keputusannya Anies. Dia bikin sumur biopori. Kalau yang kecil-kecil tuh dulu kita kenal namanya biopori gitu ya. Nah, ini karena besar, istilahnya sumur resapan, tapi kan secara ini sama saja maksudnya gitu ya. Apa yang terjadi? Jakarta tetap banjir kok gitu. Artinya apa? Artinya si gubernur ini itu tidak serius gitu. Dia harusnya kalau memang mau memberikan keputusan untuk membangun sumur resapan itu, dia harus duduk secara closely ya, serius, mendalam dengan para ahli gitu, bahwa seberapa efektif dibikin
sumur resapan ini terhadap antisipasi banjir misalnya. Tapi ini ternyata kan tidak, Pak. Artinya apa? Artinya dia tidak menguasai ininya gitu. Tidak paham dengan jabatan dia yang sebenarnya adalah pengayom dan pelayan masyarakat gitu. Jadi untuk kawan-kawan saya kepala daerah gitu, atau siapapun yang ingin mencalonkan diri jadi Presiden Republik Indonesia, tolong ukur baju di badan dulu gitu. Ini bukan soal boleh atau tidak boleh. Boleh kok, boleh. Tapi apa kita tidak ada rasa bersalah kalau kita justru merusak tatanan yang sudah dibangun dengan baik menuju ke arah yang lebih baik gitu. Apa kita nggak ada rasa bersalah gitu. Yang kita pertaruhkan ini kan 280 juta jiwa, Pak. Nggak main-main. Indonesia negara besar, Pak. Tapi kayak Singapura, rakyatnya itu cuma 6 juta orang. It's very easy, Pak. Mengatur 6 juta orang tuh sangat mudah gitu. Tidak sesulit mengatur 280 juta orang yang terpisah-pisah dan tingkat pendidikannya sangat beragam gitu ya. Jadi dan diganggu oleh banyak kepentingan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Jadi Presiden Indonesia tuh mungkin salah satu pekerjaan terberat di dunia, Pak. Jadi Presiden Amerika berat, tapi orang-orangnya sudah terdidik, jadi nggak terlalu sulit lah gitu. Indonesia luar biasa, Pak. Jadi untuk sadar tertib berlalu lintas saja susahnya luar biasa. Jadi jangan merasa aku sudah mampu nih jadi presiden. Tanya pada diri dulu. Dan jangan sampai juga Anda terprovokasi oleh orang-orang di sekeliling Anda yang sebenarnya ingin mengambil keuntungan kalau Anda jadi presiden gitu. Karena Anda sendiri juga belum tentu jadi presiden, belum tentu terpilih juga gitu. Jadi saya pikir kok bijak lah gitu ya, bijak gitu. Jadi di atas hak itu ada yang namanya kewajiban. Oleh sebab itu, berangkat dari alasan itu, saya dan komunitas saya dan banyak sebenarnya rakyat Indonesia di luar sana yang belum bergabung dengan kami itu, kami ingin mengajukan perubahan periodisasi presiden dari 2 menjadi 3 periode. Kami ingin mengajukan itu ke DPR, ke parlemen agar dirubah, karena Indonesia masih butuh Pak Jokowi, Pak. Indonesia masih perlu 2024 nanti perlu ketenangan, perlu keamanan untuk membangun, Pak, terus membangun. Indonesia Timur ini sedang kita bangun. Jadi kita juga harus kita juga harus adil gitu ya, bahwa Indonesia itu tidak hanya Indonesia Barat gitu. Saudara-saudara kita di Timur pun harus kita angkat gitu derajatnya. Tidak hanya di mulut, tapi dengan perbuatan, dan itu yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Jadi saya rasa beliau harus mimpin kita lagi.